Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Tanya Jawab COVID-19 yang setiap hari kami hadirkan untuk menjadi ruang bagi Anda untuk bertanya kepada dokter mengenai apapun tentang virus corona dan COVID-19. Kali ini kami menghadirkan Dr. Gunterus Evans, dokter spesialis THT, via sambungan Skype untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar virus corona. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Timothy. Baik, terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami. Nah, saudara, dalam 2 segmen ke depan, pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui media sosial Instagram @sapaindonesia_kompas.tv dan juga Instagram @kompas.tv. Dan di bagian kedua nanti dari segmen ini, kita juga membuka jalur telepon buat Anda yang mau bertanya mengenai seputar virus corona dan COVID-19. Nomor teleponnya yang bisa Anda hubungi di 021-5366-0500. Kita kembali ke Dr. Evans. Terima kasih sekali lagi Dr. Evans sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat terus, Dok, dalam masa pandemi ini. Terima kasih, sama-sama sehat juga. Dok, kita akan langsung saja ke pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada kami melalui Instagram. Yang pertama ini pertanyaan dari @idrizayam. Ini Idri ini mau bertanya, Dok, kalau sistem lockdown atau PSBB yang lebih efektif? Ini mungkin dokter silakan menjawab dari perspektif nakes begitu. Kira-kira akan dari sisi penyebaran virus yang mana yang akan lebih menekan begitu, Dok? Ya, oke. Untuk sistem lockdown dan PSBB intinya itu kan ada istilah saja. Tapi lebih ke arah untuk physical distancing, untuk menjaga jarak, untuk memutus rantai penyebaran coronavirus ini. Ya, jadi menurut saya untuk efektivitas sama saja. Namun kembali lagi tetap ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti ekonomi apabila pemilihan untuk lockdown dan PSBB. Begitu. Jadi kalau dari sisi kesehatan begitu atau penyebaran virus, sebenarnya selama diterapkan physical distancing itu tidak terlalu menjadi masalah karena pertimbangan kesehatan begitu ya. Itu kembali lagi kalau lockdown atau PSBB ada pertimbangan lain di luar kewenangan dokter begitu ya, Dok ya? Betul sekali. Yang paling penting adalah kita harus menjaga jarak. Kalau bisa jangan pergi-pergi dulu. Kalau kecuali sangat darurat sekali dan mengikuti anjuran-anjuran pemerintah seperti PSBB sampai 22 Mei besok. Oke, jadi selama mengikuti itu kuncinya dari situ dan physical distancing. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari @hrl999. Ini pertanyaan, Dok, apakah diare ini termasuk gejala COVID-19 dan bagaimana menghindari virus COVID jika kita sering membeli makanan di luar, Dok? Oke, baik untuk pertanyaannya. Jadi salah satu gejala dari infeksi coronavirus ini bisa mengenai saluran pencernaan. Jadi gejalanya seperti ada diare. Jadi sebaiknya sebetulnya sarannya adalah sebisa mungkin kita masakan di rumah, ya masak sendiri. Selain lebih bergizi juga lebih higienis. Tapi apabila memang tidak memungkinkan dan harus membeli makanan, pertama dari plastik pembungkus dapat didisinfeksi dulu. Salah satunya dengan penyemprotan dengan alkohol saja. Setelah ditunggu beberapa saat, baru makanannya boleh dikeluarkan. Apabila kira-kira masih curiga, tidak higienis, dapat dipanaskan terlebih dahulu. Oke, jadi diharapkan kita dapat membunuh virusnya. Jadi diharapkan kalau bisa dipanaskan itu lebih baik lagi begitu ya untuk membunuh virusnya. Jadi sebenarnya ancaman kalau kita membeli makanan di luar itu ancamannya lebih kepada makanannya itu sendiri atau plastik pembungkus tadi, Dok? Sebetulnya plastik pembungkus yang jika ada partikel virus yang menempel yang dapat terhirup oleh customernya itu. Karena sebetulnya kan virusnya ini dia lebih cenderung mengarah ke saluran nafas. Sedangkan makanan itu di saluran pencernaan. Begitu sebetulnya belum ada penelitian yang membuktikan bahwa virus ini dapat masuk lewat saluran pencernaan. Itu juga sempat menjadi pertanyaan bahwa kalau kita mengonsumsi makanan yang terhinggap oleh virus ini di saluran pencernaan, maka itu akan mati oleh zat-zat yang ada dalam saluran pencernaan. Apakah itu benar, Dok? Betul sekali. Asam lambung kita, keasamannya sangat tinggi, dapat merusak partikel virus itu. Oke, jadi ancamannya lebih kepada terhirup itu tadi ya, Dok? Terhirup, betul. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari
@ukta_79. Virus corona ini bisa menempel di baju selama berapa lama dan apakah setiap keluar rumah, meskipun keluar rumahnya itu tidak bertemu dengan banyak orang atau ke tempat umum, apakah saya tetap wajib ganti baju sesampainya di rumah? Oke, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya ini. Pada penelitian, virus corona ini dapat menempel di benda mati antara 5 sampai 9 hari. Ya, jadi kalau memang kita bepergian keluar, sebaiknya sampai di rumah harus segera ganti baju. Bajunya itu kalau bisa pun langsung dicuci dan kita mandi. Itu untuk mencegah adanya virus-virus yang menempel pada tubuh kita juga dari baju kita. Meskipun tidak bertemu dengan orang lain begitu ya? Betul sekali. Karena dari WHO dikatakan virus ini sekarang berubah dari droplets, ya maksudnya dari bersin atau batuk, sekarang airborne. Dia bisa berada di udara. Itu yang makanya kenapa kita harus menggunakan masker walaupun keluar dan tidak bertemu orang. Oke. Berarti memang harus langsung dicuci, jangan pakai baju yang sama dengan yang kita pakai pada saat mungkin tiduran di sofa atau duduk di kursi rumah gitu ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Oke, baik, kita lanjutkan lagi pertanyaan dari @dayu.as. Ini pertanyaannya, jika orang tanpa gejala atau OTG, apakah setelah 14 hari sudah bisa dikatakan sembuh dan tidak terjangkit lagi dan tidak dapat menyebarkan virus lagi? Oke, jadi kalau OTG itu bisa saja pasiennya terinfeksi virus namun tidak menimbulkan gejala atau gejalanya ringan. Begitu. Sebetulnya pasien OTG ini adalah pasien yang kira-kira ada memiliki kontak dengan pasien yang positif. Oke. Seharusnya pasien OTG itu tetap dilakukan pemeriksaan swab nasofaring pada hari pertama. Jika negatif, dapat diulang pada hari ke-10. Jika memang negatif, kita harapkan bahwa virusnya tidak ada pada individu tersebut atau pada pasien tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan pasien tersebut masih bisa terinfeksi kembali virus. Ya, karena belum tidak tentu ada terjadi antibodi pada tubuh pasien itu. Oke. Begitu. Karena yang jadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi penanda saya harus mencurigai apakah saya ini OTG? Apakah karena sekali lagi biasanya orang yang memeriksakan diri terutama untuk tes swab karena ada gejalanya begitu, sudah mulai entah itu batuk, flu dan lain-lain gejala-gejala COVID-19. Tapi kalau tidak ada gejala, rasanya akan jarang untuk memeriksakan diri terutama untuk tes swab. Betul. Jadi ada penanda apa, Dok, yang apakah karena saya habis bertemu dengan seseorang ataukah habis saya melakukan aktivitas tertentu sehingga saya harus mencurigai saya ini bisa jadi OTG? Ya, jadi khususnya apabila kita bepergian ke tempat yang ramai. Karena di tempat ramai itu kita tidak tahu apa ada OTG yang lain lagi ya yang dapat menginfeksi kita. Memang secara apabila tidak kita memeriksa langsung untuk pemeriksaan swab atau rapid test, pertanyaan dari untuk 14 hari kita harapkan sih sudah tidak ada virusnya lagi. Melihat dari masa inkubasi virusnya. Begitu, tapi tetap bisa saja terinfeksi ulang apabila pasiennya masih pergi-pergi keluar lagi dan bertemu orang atau apalagi ke tempat yang ramai. Oke, jadi dua kali lebih waspada sebenarnya ya OTG ini. Betul, satu dia takut bisa menyebarkan, di sisi lain dia tetap bisa terpapar lagi oleh virus ini. Bisa, betul sekali. Oke, Dr. Evan, kita akan kembali lagi. Usai jeda berikut ini kita akan mulai menjawab penelpon. Anda bisa menghubungi kami dengan pertanyaan seputar Corona dan juga COVID-19 di nomor telepon 02153660500 dan pertanyaan Anda nanti akan dijawab oleh Dr. Evan usai jeda berikut ini.